Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Audit Sistem Informasi ingin mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok kami, yang mana kami beri judul evaluasi kinerja penggunaan aplikasi digital Korlantas Polri menggunakan COVID-5 dengan studi kasus perpanjangan surat izin mengemudi online. Anggota kelompok 3 terdiri dari Alkarion Saputra, ada Arifin saya sendiri, Ipan Radiansa, Rahmat Dhani, dan Yusri Jang. Latar belakang yang kami kembangkan dalam penelitian ini adalah ada 7 poin yang kami angkat dalam latar belakang masalah ini. Yang pertama, adanya tuntutan di berbagai prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, dan lain sebagainya. Yang kedua, terjadinya overload resource sehingga server sering down. Yang ketiga, sering terjadi bug dalam proses upload file. Yang keempat, lokasi rujukan tes kesehatan yang terlalu jauh dari domisili pengguna. Yang kelima, proses penerbitan SIM yang terlalu lama dibandingkan offline. Yang keenam, respon lambat dalam penggunaan penanganan komplain. Yang ketujuh, kurangnya SDM pada proses penanganan kegagalan sistem. Itu latar belakang masalah yang kami angkat, ada 7 poin dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini dari penelitian tersebut kami dari kelompok 3 merumuskan ada 4 aspek. Yang pertama adalah apa saja aspek evaluasi kinerja yang perlu diperhatikan dalam penggunaan aplikasi digital Korlantas Polri dalam proses perpanjangan SIM online. Aspek yang pertama. Aspek yang kedua adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penggunaan aplikasi dalam proses perpanjangan SIM online. Aspek yang ketiga adalah bagaimana kerangka kerja COVID-5 dapat digunakan dalam mengevaluasi kinerja aplikasi digital Korlantas Polri. Aspek yang keempat adalah bagaimana rekomendasi yang diberikan guna memperbaiki problem-problem yang terjadi pada saat penggunaan aplikasi. Rumusan masalah yang kami kelompokkan menjadi 4 aspek dalam penelitian ini. Terus ada tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendongkrak layanan dalam perpanjangan SIM dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi yang bergerak cepat sehingga dapat meminimalisir kesalahan atau kendala dalam proses pelayanan SIM. Itu tujuan yang diharapkan dari penelitian ini. Terus ada juga manfaat. Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah satu, meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi digital Korlantas Polri. Yang kedua, memperbaiki kualitas pelayanan terkait kekurangan dan kelebihan aplikasi. Yang ketiga, memberikan rekomendasi yang berguna bagi Korlantas Polri untuk meningkatkan kinerja penggunaan aplikasi digital dalam proses perpanjangan surat izin mengemudi online. Yang keempat, ada mengoptimalkan penggunaan teknologi. Yang kelima, kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Ini manfaat-manfaat yang diharapkan dalam penelitian tersebut. Demikian dari saya terkait pendahuluan atau latar belakang pada penelitian audit sistem informasi yang berjudul evaluasi kinerja penggunaan aplikasi digital Korlantas Polri menggunakan COVID-5 dengan studi kasus perpanjangan surat izin mengemudi online. Ya, baik, perkenalkan, nama saya Alkarion Saputra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya, di mana di sini ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari 4 bagian, yaitu konsep evaluasi kinerja, konsep perpanjangan SIM, COVID-5, serta peran COVID-5. Yang pertama adalah konsep evaluasi kinerja. Kinerja aplikasi merupakan suatu penilaian sistematis terhadap aplikasi untuk memberi gambaran apakah aplikasi yang sedang berjalan telah sesuai dengan yang dibutuhkan serta sesuai dengan tujuan suatu organisasi. Selanjutnya, konsep perpanjangan SIM. Konsep dasar perpanjangan SIM merupakan suatu konsep atau aturan yang dilakukan dalam perpanjangan masa berlaku surat izin mengemudi, di mana masa berlaku SIM tersebut telah habis dalam rentang waktu tertentu, dan rentang waktu masa berlaku SIM adalah 5 tahun. Selanjutnya di sini ada COVID-5. COVID atau Control Objective for Information dan Related Technology merupakan sekumpulan dokumentasi dan pedoman untuk penerapan tata kelola TI
sebuah kerangka kerja yang membantu auditor, manajemen, dan pengguna untuk menjembatani pemisahan atau dalam kurung gap antara risiko bisnis, pengendalian kebutuhan, dan masalah teknis. Dan terakhir, peran COVID-5. Di sini peran COVID-5 memaksimalkan dan mengevaluasi bagaimana suatu aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kerangka kerja COVID-5 seperti EDM, EPO, BAE, DSS, dan MIE. Mungkin sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yang selanjutnya. Selanjutnya lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian. Nah, di sini ada 5 bagian. Yang pertama ada pendekatan penelitian, lalu yang kedua ada jenis penelitian, yang ketiga ada populasi dan sampel, yang keempat ada teknik pengumpulan data, yang kelima ada teknik analisis data. Di dalam pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif karena biasanya digunakan oleh banyak peneliti-peneliti untuk memudahkan dalam menjelaskan fenomena sosial yang kompleks. Contohnya seperti perilaku manusia, pandangan, dan nilai. Lalu yang kedua ada jenis penelitian, yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan terkait fenomena sosial secara mendalam yang terfokus pada interpretasi data dan memungkinkan penelitian memperoleh pemahaman yang dalam atau lebih mendalam. Lalu yang ketiga ada populasi dan sampel. Nah, di sini kita menggunakan teknik purpose sampling. Nah, dalam sampel ini kita menggunakan 5 responden. Kenapa kita menggunakan teknik ini? Karena penelitian ini membutuhkan responden yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup mengenai penggunaan aplikasi tersebut. Jadi kita ambil 5 responden minimal. Lalu yang keempat ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, lalu yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada kuesioner. Nah, selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif, itu menggambarkan karakteristik. Terus yang kedua ada analisis kualitatif, menganalisis data. Terus yang ketiga ada analisis COVID-5 untuk mengevaluasi kematangan penggunaan aplikasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ivan atas waktu dan tempatnya. Sekarang kita masuk kepada tahapan evaluasi kinerja. Nah, di sini dalam tahap audit ini kita ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan dalam evaluasi kinerja aplikasi digital Korlantas Polri. Nah, di saat ini ada 7 item atau ada 7 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan evaluasi. Nah, tujuan evaluasi itu apa? Tujuan evaluasi itu adalah tujuan yang dijelaskan seperti yang digambarkan oleh Pak Arifin tadi. Nah, gimana sih tujuan untuk kita mengevaluasi kinerja dari sistem aplikasi perpanjangan SIM digital Korlantas Polri ini? Nah, apakah tujuan itu nantinya akan memberikan sebuah dampak besar terhadap efektivitas dan efisiensi terhadap pemakaian oleh pengguna, baik dari sisi user ataupun dari sisi adminnya? Nah, setelah kita tentukan tujuan untuk evaluasinya, yang kedua tentu kita menentukan kriteria evaluasi. Apa sih kriteria-kriteria evaluasi yang akan kita gunakan? Nah, di sini kita menentukan berdasarkan tema yang kita ambil, yaitu tentang COVID-5. Nah, bagaimana hubungan antara sistem dan kerangka kerja COVID-5 yang mempengaruhi
dari sisi domain dan subdomainnya. Nah, di sini kita tentukan kriteria mana sih, domain mana sih yang sesuai dengan kriteria atau problem yang telah jelaskan sebelumnya. Setelah diketahui kriterianya, setelah diketahui domainnya, maka kita tentukan nih tingkat kematangannya. Nah, tingkat kematangannya itu adalah berapa sih target kita agar aplikasi ini bisa lebih efektif dari yang sekarang. Nah, kita harus mempunyai target. Dari 100% minimal target kita itu di 85%. Nah, kebetulan untuk tingkat kematangan ini ada 6 tingkatan dari 0 sampai 5. Dan saat ini kita memutuskan untuk memakai tingkat kematangan yang keempat sebagai acuan atau target. Nah, apakah nanti hasil dari kuesioner yang telah kita lakukan itu melebihi atau masih kurang dari target yang kita tentukan. Nah, setelah kita tentukan tingkat kematangannya, kita tentukan aspek evaluasinya gimana gitu. Kita tentukan aspek evaluasinya. Dari segi apanya mau kita evaluasi, yakni dari segi problem yang ada. Nah, berdasarkan problem-problem yang telah kita temukan, yang telah kita observasi, yang telah kita dapatkan data-data dari wawancara baik ke admin dan pengguna. Nah, kita tentukan aspek evaluasinya bagaimana. Apa sih langkah-langkah yang akan kita lakukan. Nah, setelah itu kita ukur. Nah, menentukan ukuran kinerja ini berdasarkan kuesioner. Nah, setelah kita dapatkan data-datanya baik dari observasi, wawancara maupun kuesioner yang telah kita kumpulkan, nah, lalu kita ukur berdasarkan tingkat kematangannya. Nah, berapa sih gap yang didapati dari hasil pengukuran tersebut? Setelah itu kita analisis hasilnya. Bagaimana posisi dari setiap domain atau dari setiap problem yang ada pada domain itu terhadap tingkat kematangannya. Nah, terhadap target yang kita tentukan. Nah, dari itu maka didapatkan gap. Nah, berdasarkan gap itu bagaimana kita nantinya akan menentukan tindakan perbaikan. Nah, dari tindakan perbaikan ini nanti langkah terakhir kita dalam penanganan tahapan evaluasi kinerja aplikasi digital Kantor Polri ini. Kita lanjut. Nah, berbicara tentang area kerangka kerja COVID-5. Nah, di sini berdasarkan hasil musyawarah kami memakai kelima domain dari COVID-5. Walaupun dari pembimbing Bu Aini itu menginstruksikan untuk mengambil tingkat yang terakhir atau MEA, Monitor Evaluate and Assess, berdasarkan problem yang kami temui itu adalah mengacu kepada kelima domain ini. Maka kelima domain ini akan kami pakai sebagai area kerangka kerja kami. Yang pertama, evaluasi pencapaian tujuan bisnis. Nah, ini arahnya ke domain IDM atau Evaluate, Direct, and Monitor. Nah, area ini mencakup aspek strategis TI, nilai bisnis, risiko, dan keamanan informasi, serta pengukuran dan evaluasi kinerja. Yang kedua ada peningkatan nilai dan TI. Nah, ini berfokus kepada domain Align, Plan, and Organize atau APO. Area ini mencakup perencanaan dan strategi TI, arsitektur dan desain, pengelolaan portofolio dan anggaran TI, serta manajemen sumber daya TI. Nah, yang ketiga ada pengelolaan risiko. Nah, ini berfokus kepada Build, Acquire, and Implement, yaitu domain BAI. Area ini mencakup manajemen proyek TI, pengelolaan persyaratan pengembangan solusi TI, pengujian dan pengujian keamanan, serta pengelolaan perubahan. Yang keempat adalah pengelolaan sumber daya. Nah, ini berfokus kepada Deliver Service and Support atau DSS, yang mencakup manajemen pelayanan TI, manajemen infrastruktur TI, manajemen aplikasi manajemen data, dan manajemen operasional teknologi informasi. Dan yang terakhir, pengukuran dan evaluasi itu berfokus kepada Monitor Evaluate and Assess atau MEA, yang mencakup pengukuran kinerja TI, evaluasi kepatuhan dan keamanan, serta manajemen peningkatan kinerja. Setelah mengetahui area kerangka kerja, kita lanjutkan kepada implementasinya. Nah, berdasarkan penjabaran dari tahapan ini, kita masuk ke implementasi domain ke evaluasi kinerja. Nah, ini hubungannya. Nah, berdasarkan kelima domain yang kita gunakan, yang pertama itu domain IDM. Nah, subdomain yang kita gunakan ada 4, yaitu IDM 02, 03, 04, dan 05. Kalau IDM 02 itu berbicara terkait manfaat aplikasi bagi masyarakat. IDM 03 identifikasi risiko. Nah, yang IDM 04 pengelolaan sumber daya, dan IDM 05 memastikan informasi yang disampaikan kepada pengguna itu jelas. Nah,
Sedangkan dari sisi APO itu kita juga memakai 4 subdomain, jadi dari APO 01, 02, 03, dan 04. Untuk APO 01 ini berfokus kepada evaluasi kesesuaian rencana dengan tujuan. APO 02 mengidentifikasi struktur data dan keputusan. APO 03 evaluasi teknologi, bagaimana teknologi yang digunakan. Yang keempat ada evaluasi feedback bagi organisasi. Apa sih feedback bagi organisasi terkait penggunaan aplikasi ini. Dan yang ketiga ada BAI. Pada BAI, domain BAI ini ada 4 subdomain juga, yaitu dari BAI 01, 02, 03, dan 05. BAI 01 itu berfokus kepada efektivitas dan efisien. BAI 02 hubungan antar unit bisnis. BAI 03 terkait evaluasi kebutuhan, dan BAI 05 terkait pencegahan cyber security, bagaimana evaluasi pencegahannya. Dan yang keempat ada DSS. Nah, ada 4 subdomain yang kita gunakan pada domain ini, yaitu DSS 01, 02, 03, dan 04. DSS 01 itu terkait evaluasi penanganan insiden. Nah, bagaimana penanganan terkait tragedi yang terjadi. Yang kedua, evaluasi pemenuhan janji. Nah, fokus DSS ini apa sih janji, terpenuhi janji yang dibuat terkait sistem. Nah, yang ketiga ini ada evaluasi dukungan, bagaimana support dari baik user maupun adminnya. Dan yang keempat adalah evaluasi kelayakan APK berdasarkan situasi dan kondisi. Apakah aplikasi ini layak di semua kondisi. Nah, yang terakhir ada MEA. Kita memakai 3 subdomain, MEA 01, 02, 03. Yang 01 berfokus kepada evaluasi kerangkanya. Yang 02 berfokus kepada evaluasi pengendalian internal. Yang ketiga berfokus kepada performa APK bagi para pengguna atau eksternal. Nah, berdasarkan implementasi ini, maka kita masukkan ke dalam kuesioner yang telah kita bikin berdasarkan capability process. Nah, untuk mencari hasil berdasarkan capability process, maka kita menggunakan rumusan indeks kuesioner. Khusus COVID-5 sebenarnya ada beberapa rumusan untuk menghitung audit atau tingkat kematangan. Nah, karena kita memakai tingkat kematangan yang cuma 6 tingkatan, maka kita di sini hanya memakai rumus indeks kuesioner. Kalau kita di sini nanti memakai tingkat kematangan yang ada 4 tingkat, maka ada tambahan untuk mencari tingkat kematangan berdasarkan persentasenya dan level kematangannya gitu. Nah, di sini kita hanya memakai rumus indeks kuesioner dengan rumus indeks kuesioner sama dengan jumlah jawaban kuesioner dibagi jumlah domain proses. Nah, ini maksudnya jumlah jawaban kuesioner jumlah jawaban masing-masing responden ya, per masing-masing responden terhadap domain proses. Domain proses ini adalah domain yang lagi digunakan. Contoh, di domain IDM itu kita memakai tadi contohnya di IDM 01. IDM 01 itu ada berapa domain proses. Nah, misalkan di domain proses IDM 0101 di IDM 01 kita memakai 5 domain proses. Nah, di IDM 0101 itu misalnya kita memiliki 8 pertanyaan. Nah, jadi jumlah jawaban kuesioner, jumlah dari masing-masing responden itu dibagi 8 pertanyaan untuk satu subdomain proses. Nah, begitu juga selanjutnya, maka nanti hasilnya dijumlahkan dan dibagi dengan total subproses. Nah, maka didapat hasilnya seperti tabel di bawah ini. Ini subdomainnya ada IDM 02, 03, 04, dan 05 dengan jumlah responden 5 dengan jumlah rata-rata IDM 02 di 3,1, 03 3,1, 04 di 3,2, dan 05 di 3,1. Dan keterangannya untuk berada level kematangannya di defined proses atau proses sedang didefinisikan. Dan rata-rata untuk total domain IDM ini ada di 3,13 yang keterangannya di defined proses. Sedangkan untuk domain lainnya itu bisa dilihat seperti ini ya, di APO itu total rata-rata domain APO di 3,2, posisinya berada di defined proses. Di BAI, domain BAI itu berada di 3,2 juga, posisinya di defined proses.
Dan yang keempat ada DSS. Nah, ini di 3,75 rata-ratanya berdasarkan perhitungan. Posisinya berada di manage and measurable, posisi yang keempat. Dan yang terakhir MEA itu di 3,87 rata-ratanya, posisinya di manage and measurable. Nah, posisi-posisi ini berdasarkan tingkat maturity level yang digunakan. Nah, berikut tingkat maturity level yang digunakan, yakni ada indeks kematangan level dan keterangannya. Dari 0, sampai 0,49 itu levelnya 0, menjelaskan tentang non existent. Nah, 0,50 sampai 1,49 itu posisi level 1, initial and hope. 1,50 sampai 24,49 itu di level 2, alias repeatable but intuitive. Nah, yang ketiga ada 2,50 sampai 3,49 itu di level 3, di defined process seperti yang dijelaskan tadi. Lanjut di 3,50 sampai 4,49 itu di level 4, posisinya manage and measurable. Dan yang terakhir ada 4,50 sampai 5 itu keterangannya optimize. Nah, berdasarkan data itu maka diperoleh gap. Gap ini didapat hasil dari pengurangan antara level kematangan dengan rata-rata per subdomain. Nah, berdasarkan keterangan dari gambar yang ditampilkan, itu untuk IDM 02, 03, 04, 05 rata-rata gapnya di 0,9. Sedangkan APO ada APO 01 di 0,8, 02 di 0,9, 03 di 0,6, dan 04 di 0,9. Untuk BAI rata-ratanya di BAI 01 di 0,9, BAI 02 di 0,9, BAI 03 di 0,6, dan BAI 05 di 0,8. Dan untuk DSS 01 di 0,50 gapnya, 02 di 0,6, DSS 03 tidak ada gap ya, karena ini melewati dari level kematangan. Dan DSS 04 juga tidak ada gap karena sama. Dan yang terakhir di MEA 01 itu di 0,4 gapnya, 02 di 0,2, dan MEA 03 0. Nah, berdasarkan gap hasil perhitungan ini, maka dibuatlah grafik seperti yang tergambar pada grafik radar di layar. Nah, pada warna kuning itu menggambarkan rata-ratanya, orange menggambarkan level kematangan, dan gap itu menggambarkan warna merah. Nah, orange itu menggambarkan level kematangan yaitu 4, posisinya 4. Nah, kita lihat perhubungan antara level kematangan dengan rata-rata. Nah, di sini rata-rata dengan level kematangan tidak terlalu jauh. Nah, berdasarkan gap yang ada yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, maka gap yang didapat tidak melebihi dari 1 atau 0,9. Nah, berdasarkan gap atau gambaran dari grafik ini, maka dibuatlah rekomendasi perbaikan. Nah, di sini kebetulan karena kita memakai kelima domain, kita gabung seluruh subdomain menjadi satu berdasarkan problem-problem yang ada. Yang pertama untuk domain IDM, berdasarkan problem yang ada dan problem temuan yang telah kita temui di lapangan, maka rekomendasi perbaikannya adalah melakukan evaluasi kinerja secara berkala, melakukan survei kepuasan pengguna secara rutin, dan melakukan pengembangan fitur serta memperbaiki kualitas instruktur teknis. Untuk domain APO, rekomendasi kita adalah membuat perencanaan strategis yang jelas, membuat kebijakan dan prosedur yang jelas, mengalokasikan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai, melakukan pembaruan terhadap fitur dan fungsi pada aplikasi. Untuk domain BAI, rekomendasi kita adalah melakukan pengukuran kinerja secara teratur, melakukan penilaian risiko secara berkala, menetapkan prosedur pemantauan dan pemilihan, dan menetapkan kebijakan keamanan informasi yang jelas. Untuk domain DSS, itu mengimplementasikan penggunaan data dan informasi yang terstruktur dan sistematis, mengimplementasikan mekanisme pengambilan keputusan yang didukung oleh data dan informasi yang akurat, melakukan evaluasi kinerja secara teratur terhadap penggunaan aplikasi, dan menetapkan sistem pengendalian serta monitoring yang memadai. Dan terakhir, untuk domain MEA, rekomendasi perbaikan dari kami adalah mengembangkan pemahaman yang lebih baik dalam organisasi, menerapkan proses pengukuran efektivitas dan efisiensi pada penggunaan aplikasi. Baik, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Yusrizal. Kepada Bang Yusrizal kita persilahkan.
Berikut adalah kesimpulan. Perpanjangan SIM online Korlantas Polri telah memenuhi sebagian besar persyaratan dan standar yang diatur oleh COVID-5. Namun masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. 2. Kelemahan dalam perpanjangan SIM online Korlantas Polri menitik beratkan kepada gangguan teknis, layanan, dan data. 3. Untuk meningkatkan kinerja gangguan aplikasi digital Korlantas Polri perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan aspek-aspek yang menjadi kendala dalam aplikasi. Berikut adalah saran. 1. Pengguna metode-metode evaluasi kinerja yang lebih rinci dan mendalam, perlu menu-menu lainnya yang ada pada aplikasi digital Korlantas Polri. 2. Menjabarkan secara rinci dan mendalam terkait evaluasi kinerja yang difokuskan kepada salah satu domain yang ada pada COVID-5. 3. Melakukan analisis lebih mendalam terhadap program yang digunakan dalam aplikasi digital Korlantas Polri guna menemukan bugs yang ada dalam aplikasi tersebut.